Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesembuhan, kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang fardu-fardunya wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, dan syarat-syarat orang itu melakukan wudhu. Di antaranya syarat di antara orang yang akan melakukan wudhu itu harus suci dari haid dan nifas. Jadi kemarin kita sudah bahas orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas ini tidak sah ketika melaksanakan wudhu. Dan kali ini kita akan belajar bareng mengenai tentang yang bercimpung dengan seorang wanita, yaitu darah haid, nifas, dan istihadah. Tapi kali ini tidak mungkin untuk dibahas semuanya, tapi hanya sekilas-sekilas saja mengenai tentang apa itu haid. Kita mengambil dari beberapa kitab seperti Minhajul Qawim, terus Safinah Najah, terus Fathul Mu'in. Kita itu membahas tentang sekilasnya aja. Apa itu darah haid, apa itu darah nifas, dan apa itu istihadah. Tapi kali ini hanya membahas tentang darah haid. Haid itu darah yang keluar dari seorang wanita ketika keadaan sehat. Itu dinamakan haid. Ulangi, darah yang keluar dari seorang wanita dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Sedikit-sedikitnya haid itu pada umumnya ya memang sedikit-sedikitnya haid itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Dan kemudian umumnya haid, wanita haid itu 7 hari atau 6 hari atau 7 hari. Dan kebanyakan ataupun banyaknya ataupun jangka waktu haid yang terlama adalah 15 hari, baik terputus ataupun terpisah, yang terpisah ataupun mutasil ataupun mufasil. Dalam pembahasan kali ini mengenai tentang ataupun kita mengenal mana haid dan mana nifas, mana istihadah. Pokoknya intinya haid mana haid, mana istihadah. Itu kita kenali tanda-tanda itu, bahwasanya itu darah haid itu ketika ada 5 ini dalam kitab fikih seperti kitab Risalatul Mahin. Ini kalau dirinci semuanya itu ada 5. Yang pertama, darah ketika itu bisa dikatakan darah haid itu yang pertama syaratnya darah tidak kurang dari 24 jam dalam jangka 15 hari. Jadi syarat pertama darah itu bisa dikatakan darah haid itu ketika darah sudah ada 24 jam dalam jangka 15 hari. Syarat pertama. Pembahasannya ini panjang, tapi hanya menyebutkan yang akan bahas saja. Syarat pertama darah itu bisa dikatakan darah haid. Yang pertama, darah ada 24 jam dalam tempo ataupun dalam jangka 15 hari. Jadi contoh satu hari ini hari pertama 1 jam, hari kedua 2 jam, sampai 15 hari ternyata dikumpulkan dari hari pertama ke hari 15 ada darah mencakup 24 jam, maka selama 15 hari itu bisa dikatakan darah haid. Syarat pertama, darah harus ada 24 jam dalam jangka 15 hari. Perhitungannya kayak gitu. Nanti kalau ada pembahasan pertanyaan-pertanyaan silahkan tanya, ada di komentarnya. Syarat yang kedua, darah itu bisa dikatakan darah haid. Syarat yang kedua itu adalah darah tidak boleh melebihi 15 hari. Pokoknya ketika darah melebihi daripada 15 hari pada umumnya haid itu bisa dikatakan, bisa jadi itu adalah darah kotor, darah damul fasad, ataupun darah istihadah bisa juga.
Jadi syarat yang kedua, darah tidak melebihi daripada 15 hari. Syarat ulang ya. Syarat yang pertama, darah harus ada 24 jam dalam jangka 15 hari. Syarat yang kedua, darah itu bisa dikatakan darah haid itu darah tidak melebihi 15 hari. Paham? Harus hafal ini. Yang ketiga, darah harus didahului suci 15 hari. Darah harus ada jangka 15 hari suci. Makanya maksudnya apa? Contoh kita wanita haid sudah berhenti, nah keluar darahnya lagi yang kedua, ini harus ada jangka 15 hari. Jadi kalau darah yang pertama ke darah yang kedua ini belum ada 15 hari, berarti darah yang kedua ini darah istihadah, otomatis ya, karena belum disela-selai 15 hari. Tapi ini juga pembahasannya nanti lama ya, makanya hanya menyebutkan tentang syarat-syarat itu bisa dikatakan darah haid itu. Jadi yang ketiga syaratnya harus ada darah yang pertama ketika suci ke darah yang kedua ini harus ada jangka 15 hari. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, darah tidak didahului kelahiran atau darah tidak keluar setelah melahirkan. Kenapa? Karena ketika darah setelah melahirkan itu bukan dinamakan darah haid, tapi melainkan darah nifas. Itu sudah tidak paham lah. Yang syarat yang kelima, darah itu bisa dikatakan darah haid itu darah keluar dari wanita yang sudah berumur 9 tahun secara hitungan qamariyah. Apa maksud qamariyah? Secara hijriyah, maksudnya itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu hitungannya dengan itu. Bukan dengan seperti tanggal-tanggalan pada umumnya seperti Masehi, seperti Januari, Februari, Maret, itu bukan masalah haid, itu hitungannya bukan mengenai tentang tanggal Masehi, tapi hijriyah. Makanya disarankan bagi seorang ayah ataupun seorang ibu ketika mempunyai anak atau ketika ibu melahirkan harus dicatat tanggal hijriyahnya dan tanggal masehnya. Kenapa? Kalau hijriyah untuk mengenali balik-baliknya anak, kalau masehi untuk membuat kenegaraan lah, misalnya seperti KTP, KK dan lainnya. Nah, syarat yang kelima tadi, darah harus keluar dari wanita yang sudah berumur 9 tahun. Jadi ketika ada wanita atau anak lah umur 8 tahun mengeluarkan darah, ya otomatis bukan darah haid, melainkan darah damul fasad ataupun darah fasad lah. Nah, syarat 5 ini ketika salah satunya ini tidak bisa dikatakan haid. Nah, tadi yang kelima Pak, syarat yang pertama darah itu bisa dikatakan darah haid. Yang pertama, darah harus ada 24 jam dalam jangka 15 hari. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua tadi, darah tidak melebihi daripada 15 hari ataupun darah tidak lebih daripada 15 hari, itu bisa dikatakan darah haid. Syarat yang keduanya. Syarat yang ketiga, darah harus didahului atau darah harus ada ataupun darah harus didahului 15 hari suci. Jadi darah yang pertama suci, yang pertama ke darah yang kedua ini harus ada jangka 15 hari. Kalau tidak ada ataupun baru 13 hari ini sudah keluar lagi, otomatis yang ini belum bisa dikatakan darah haid karena belum didahului 15 hari suci. Yang keempat, darah tidak keluar dari wanita yang setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan berarti darah nifas. Dan syarat yang kelima itu darah keluar dari wanita yang sudah berumur 9 tahun. Kalau 5 ini tidak ada salah satunya ataupun darah kurang daripada 24 jam, ini bukan darah haid. Paham ya? Insyaallah paham. Nanti ini pembahasannya akan melebar. Tapi ini yang 5 ini harus dihafalkan supaya kita bisa mengenali mana haid, mana istihadah. Kalau ini tidak hafal, susah mengenali mana haid, mana istihadahnya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya kita nanti belajar bareng dalam komentar pembahasannya dan kita sharing lah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.